Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pak Coding, Home of No Programmers. Ya, oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi error debugger ya, error debugger C++ pada NetBeans 12.1 ya. Jadi pada saat kita menginstal NetBeans 12.1 untuk dapat mengompil ya, untuk dapat mengeksekusi kode program dalam bahasa C++, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah menginstal plugin C++ ya pada NetBeans tersebut. Nah, setelah menginstal programnya dapat dieksekusi, tapi yang jadi masalah adalah terkadang ada beberapa komputer ya yang ketika fasilitas debuggernya, fitur debuggernya akan digunakan, ternyata malah error ya, malah error. Nah, fasilitas atau fitur debugger ini sendiri itu sangat penting untuk kita sebagai programmer pemula, karena dengan menggunakan debug ini kita bisa menganalisis kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kode program yang sudah kita buat. Nah, adapun tutorial untuk mengatasi error debugger ini sebenarnya saya sudah posting di laman pakcoding.id. Teman-teman bisa baca juga di sini. Tapi mungkin ada teman-teman yang butuh penjelasan langsung ya, jadi saya buatkan video ini. Oke. Maka dari itu kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita bahas ya pada video kali ini. Oke, saya berpindah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh terlebih dahulu apa yang saya maksud tadi ya, dan mungkin yang teman-teman alami juga ya. Misalnya seperti ini. Saya buat aplikasi sederhana saja ya, program sederhana. Namanya seperti ini saja. Di sini masih menggunakan Sequin ya, yang sudah kita install dari plugin C++ pada NetBeans 12.1 ini. Oke, lalu kemudian kita klik finish. Sekarang kita coba membuat program sederhana terlebih dahulu, lalu kemudian kita lihat apakah kompilernya debuggernya dapat bekerja dengan baik atau tidak ya. Oke, di sini saya hapus saja dulu. IO string, mohon maaf ada iklan yang lewat. Ya, oke, di sini saya hapus saja ya. Oke, kita coba ya. Integer i sama dengan 1, kemudian integer sini i sama dengan i sama dengan i ditambah 1 ya, seperti itu. Ini contoh saja ya. Cout nilai i ya. Oke. Sekarang di sini kita lihat ini sudah bisa di-run ya. Ini di-run karena saya sudah menginstal plugin C++ ya di dalamnya. Ini kalau kita lihat di sini di option, kemudian di sini C++ tools collection-nya sudah ada Sequin-nya ya. Dan di sini kita bisa lihat debuggernya juga sebenarnya sudah ada ya, sudah ada gdb.x di sini. Jadi seharusnya fitur debuggernya ini sudah bisa berjalan dengan baik ya. Untuk mendebug projectnya sudah bisa kita lakukan.
Sekarang kita coba untuk mendebug, apakah betul bisa? Nah, kalau kita run seperti ini, debugnya dimulai, tapi muncul pesan error seperti ini. Nah, mungkin teman-teman juga mengalami hal seperti ini. Nah, di sini saya akan memberikan solusi alternatif untuk mengatasi masalah ini, ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa debugnya error. Jadi kita tidak bisa mendebug program yang kita buat ini. Oke, jadi sekarang kita beralih ke webnya tadi. Nah, yang akan kita lakukan berikutnya adalah mendownload MinGW, ya. Oke, sekarang kita akan mendownload ya MinGW-nya. Kita cari di Google, kemudian kita kunjungi webnya di sini. Jadi ini mingw.org. Kemudian kita klik download di atas. Ini tidak apa-apa ya, saya tunjukkan prosesnya supaya teman-teman bisa tahu ini kita ngambil file setupnya dari mana. Oke, kemudian setelah terbuka halaman ini, klik bagian yang ini ya. Kemudian nanti akan muncul jendela untuk menyimpan filenya. Ya, silahkan ditunggu. Nah, di sini kita klik ya, kita simpan filenya, save file. Nah, setelah terdownload, kemudian kita buka dan klik run. Jika seperti warningnya muncul, klik run saja ya. Kemudian di sini jendela MinGW Installation Manager Setup Tool-nya akan muncul, dan ini untuk menginstal ini dulu sih, di MinGW Installation Manager-nya. Ya, ini belum menginstal package-nya. Jadi silahkan klik install. Kemudian di sini di installation directory, silahkan mengisi direktori yang Anda inginkan. Tapi kalau saya sih sarankan gunakan yang defaultnya saja ini dulu ya, yang rekomendasikan. Oke, lalu klik continue. Oh maaf, ini tidak perlu di sini. Jadi biarkan seperti yang seharusnya. Kemudian klik continue dan silahkan menunggu proses pendownloadan dan setup MinGW Installation Manager. Baik, sudah selesai ya proses pendownloadan dan penginstalan MinGW Installation Manager-nya. Kemudian klik continue ya. Nah, setelah Anda mengklik continue, akan muncul MinGW Installation Manager ya. Jadi ini tadi yang kita install nih tadi ini. Nah, untuk menginstal compiler C++ pada NetBeans ya, agar compilernya dapat berjalan dengan baik. Karena ini kan sebenarnya kita ingin install compiler lagi, tapi yang dari MinGW ini. Nah, jadi untuk adapun package minimumnya adalah silahkan mencentang MinGW Developer Toolkit. Ya, di sini kalau kalian klik itu akan muncul mark for installation, silahkan diklik. Kemudian setelah itu silahkan memilih MinGW 32 base bin. Nah, silahkan ditandai juga. Kemudian kalau Anda menggunakan Fortran, silahkan ditandai juga, boleh. Kemudian apalagi ya, MySys base sudah. Oke, kemudian MinGW GCC ya, ini ya. Oke. Jadi ini adalah package minimum ya, yang kita install agar dapat berjalan dengan baik, agar ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kalaupun teman-teman ingin menginstal proses package yang lain, maka silahkan berikan tanda ya, berikan tanda pada package yang lain ini. Tapi untuk C++ sendiri ya minimumnya seperti ini. Nah, Anda juga bisa mengecek apakah GDB-nya sudah bisa terinstall, sudah terinstall. Ini bisa kalian cari MinGW GDB-nya ya. Silahkan cari GDB. Nah, di sini sudah tercentang juga, jadi sudah ngikut tadi ya. Oke, kemudian setelah itu silahkan klik pilih installation, menu installation, dan apply changes ya. Silahkan di apply. Oke, kemudian akan muncul jendela seperti ini. Silahkan di apply dan silahkan menunggu proses pendownloadan package-nya ya.
Oke, ini sudah ya, sudah menginstal package-nya. Tadi di download, ini sekarang package-nya diinstal. Silahkan menunggu sampai proses penginstalannya selesai. Oke, sudah selesai ya. Jadi setelah ini prosesnya sudah komplit, silakan klik close. Oke. Nah, sampai sini prosesnya selesai. MinGW Installation Manager-nya sudah selesai juga, boleh kita close. Nah, sekarang saatnya untuk ini ya, menambahkan directory ya ke path. Ya, sekarang kita buka control panel. Control panel, kita cari System and Security, kemudian System, kemudian Advanced ya, System Setting, kemudian pada System Properties, jendela System Properties yang muncul, silahkan klik Environment, pilih Advanced ya, kemudian Environment Variables. Nah, kemudian di Environment Variable ya, jendela Environment Variable yang muncul, silahkan pilih path ya pada sistem variabel, klik 2 kali, kemudian tambahkan directory dari MinGW dan MinGW MSys ya, MSys ya. Nah, ini silahkan tambahkan 2 ini. Jadi caranya ya gampang, new seperti ini, lalu kemudian ketikkan kedua directory ini ya. Silahkan diketik, tambahkan keduanya ya. Nah, setelah diketikkan seperti ini ya, selesai, disimpan, lalu klik OK, lalu klik OK lagi, lalu klik OK, dan selesai. Nah, sekarang kita kembali ke NetBeans-nya. Nah, di NetBeans kita masuk ke option ya, lalu kemudian kita add. Jadi kita add, lalu kemudian kita mencari directory dari apa istilahnya MinGW tadi ya, dari MinGW bin, kita tambahkan saja ya, masuk ke bin, open. Nah, secara otomatis ini akan muncul tool collection name-nya, lalu kemudian klik OK. Nah, setelah teman-teman klik OK, ini sudah masuk tapi belum terpilih ya, belum terpilih, sehingga kita perlu untuk menetapkan MinGW ini sebagai apa istilahnya compiler defaultnya ya. Jadi kita klik default, lalu kemudian setelah itu apply, kemudian klik OK. Tandanya bahwa tool ini sudah terpilih adalah dia nampak bold ya, nampak bold. Oke, lalu kemudian klik OK. Nah, sekarang kita coba proses debugnya, atau kita run dulu ya, agar kita pastikan bahwa ini berjalan dengan baik. Oke, sudah benar. Kemudian kita debug. Oh, ini masih error karena kita tadi setting di awalnya itu kan menggunakan ini ya, menggunakan compiler ini. Jadi kita buat yang baru, kemudian kita pilih MinGW. Ini sudah defaultnya MinGW sih. Kemudian klik finish. Nah, setelah itu di sini kita cari application 3, source filenya kita buat yang baru. Nah, kita run dulu, kita uji apakah berjalan. Oke, ini sudah berjalan ya, maaf, ini sudah berjalan. Kemudian kita bisa cek apakah sudah terdebug ini. Oke, kita debug. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat proses debugnya sudah bisa kelihatan kan. Nah, di sini bisa kita lihat, kita bisa menganalisis proses alur-alur datanya, isi variabelnya berapa ya, melalui proses debug ini. Jadi kita bisa menganalisis kesalahan yang terjadi pada kode program yang sudah kita buat. Nah, di sini bisa kita klik step ya, langkah demi langkah. Jadi ketika warna hijau ini sudah berada di sini, artinya yang akan dieksekusi berikutnya adalah baris perintah ini. Nah, ketika baris perintah ini sudah dieksekusi, maka lihat di sini nilai variabel ini sudah bernilai 1. Kemudian setelah baris perintah ini dieksekusi,
nilai I-nya sudah jadi 2 karena di sini I ditambah 1 dan seterusnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa fitur debuggernya ya, pendebugnya ini sudah bisa berjalan dengan baik. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Jika kesulitan mendengarkan video atau menyimak video penjelasan saya, teman-teman bisa menuju ke pakcoding.id. Di sana saya sudah membuatkan juga tutorial penginstalan MinGW untuk mengatasi error debugger C++ NetBeans 12.1 ya, lengkap setiap langkah dan gambarnya. Oke. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.